Sahabat Kompas.com, Amerika Serikat kembali meluncurkan gelombang sanksi baru ke Rusia. Kali ini, AS menargetkan media dan industri pertahanan pada malam parade Hari Kemenangan yang direncanakan Vladimir Putin. Sanksi baru ini diumumkan ketika para pemimpin dari kelompok negara-negara industri demokrasi G7 mengadakan pertemuan puncak virtual dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Tambahan langkah ke Rusia dimaksudkan untuk menutup celah dalam sanksi yang ada serta memperketat ikatan di sekitar ekonomi Rusia. Sanksi-sanksi baru tersebut antara lain larangan penjualan jasa AS ke Rusia seperti akuntansi dan konsultasi manajemen. Tidak ada lagi iklan atau penjualan peralatan penyiaran AS ke 3 stasiun televisi yang dikendalikan Kremlin. Larangan ekspor teknologi termasuk mesin industri, bulldozer, dan barang lain yang dapat digunakan oleh pabrik pertahanan Rusia. Pembatasan visa untuk 2.600 orang Rusia dan Belarusia lainnya, termasuk pejabat militer dan eksekutif dari Sberbank dan Gazprombank. Dalam memberlakukan larangan jasa, Amerika Serikat sejalan dengan Inggris yang membuat pengumuman serupa minggu lalu. Kedua negara menyediakan sebagian besar layanan jasa seperti akuntansi dan konsultasi manajemen untuk perusahaan Rusia. Pemerintahan Biden melihat penyedia layanan jasa AS sebagai alat potensial yang dapat digunakan Rusia untuk menghindari tindakan hukuman yang telah diberlakukan. Dalam beberapa masalah, perusahaan Rusia mencari cara bagaimana mengatasi sanksi ini, atau dalam kasus akuntan, bagaimana menyembunyikan sebagian dari kekayaan mereka. Sanksi media baru akan menargetkan 3 outlet propaganda yang dikendalikan Kremlin seperti Channel One, Russia One, dan NTV. Perusahaan AS tidak akan lagi diizinkan untuk menjual peralatan seperti kamera video atau mikrofon kepada mereka, dan iklan AS di saluran mereka akan dilarang. Tahun lalu, perusahaan-perusahaan AS membeli iklan senilai $300 juta Amerika Serikat di pasar Rusia. Larangan ekspor teknologi baru pada barang-barang industri seperti mesin berat dan bulldozer dimaksudkan untuk berdampak pada upaya perang Rusia dengan memukul rantai pasokan untuk produsen pertahanan. Sebanyak 2.600 pembatasan visa baru pada individu ditujukan untuk pejabat militer dan proksi Rusia yang dianggap telah memainkan bagian dalam invasi. AS juga akan memberlakukan kebijakan visa baru yang akan berlaku secara otomatis untuk pejabat militer atau proksi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sanksi yang ditargetkan juga akan menghantam 8 eksekutif dari Sberbank, lembaga keuangan terbesar Rusia, dan 27 dari Gazprombank yang dimiliki oleh industri gas raksasa Rusia.